melaksanakannya. Nah, kalau tiba-tiba ketua umum yang seharusnya menjalankan tugas, ya, apa yang diputuskan di dalam KLB atau Kongres, tiba-tiba bikin aturan sendiri. Dia bilang, oh ya kita bikin programnya itu, program ini saja yang tidak ada di dalam Kongres, ya. Dan oh ya kita bikin organnya, kita bikin aja ini kabit atau wakil ketua umum. Nah, terus ya saya nggak tahu ya, kawan-kawan yang lain kenapa membiarkan gitu kan. Nah, jadi seharusnya itu kan tidak boleh, ya. Apa gunanya misalnya Rosemary datang dari Kalimantan, terus ada rekan siapa datang dari Bali, ya, ikut rapat, ya, terus apa yang diputuskan itu secara bersama-sama itu diabaikan, ya kan? Bukan hanya sedih, ya, kan kawan-kawan pikir ya ngapain gue datang KLB, datang Kongres, kalau akhirnya semua aturan-aturan itu dibuat baru sesukanya ketua umum. Ini yang tidak boleh. Bang Bro, satu lagi. Nah, aturan yang dibuat itu apakah berlaku surut atau tidak? Ya, ini sih tergantung ya. Tetapi untuk aturan-aturan yang sudah standar, ya, itu tidak boleh dia berlaku surut. Kalau berlaku surut, ya untuk hal-hal yang misalnya normatif gitu kan, nah ya nggak boleh lah. Kalau gitu bisa saja kan dibuat aturannya sekarang kemudian mensahkan yang sudah terjadi, ya. Nah, ya nggak boleh, bukan begitu, bro, ya. Kenapa jabatan periode 2019 yang harusnya berakhir 2022 bulan Mei, ya, terus mereka menyelenggarakan kongres itu nggak usah di tahun 2023, nanti aja di tahun 2025, ya, kita ratifikasi saja, ya kan, periode yang 3 tahun ini jadi 5 tahun. Nah, boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya kan, meratifikasi itu kan bukan sesuatu yang sederhana gitu kan, tetapi lebih kongres itu ya kepada tadi yang saya sampaikan, orang datang se Indonesia untuk mengeluarkan pemikiran terbaiknya, memberikan kontribusi pemikiran ini untuk kepentingan bersama, ya, terus sama-sama didukung. Nah, ini loh kita jadikan ketua umum. Ternyata ketua umumnya tidak menjalankan apa yang diperintahkan, ya, dengan senyum-senyum belaga nggak ngerti itu kan, bikin aturan sendiri. Wah, ini udah kacau, ya kan? Terus kalau misalnya penamaan, oh ini kan masalah nomenklatur, saya kira tidak sesederhana itu, ya. Karena notaris ini kan bukan orang-orang bodoh, ya. Dia S2, ya, sudah menjadi pejabat yang sudah terbiasa membuat aturan-aturan, ya, dari para pihak yang membuat perjanjian, pendirian perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, dan lain sebagainya. Mereka ini harusnya mengerti, ya, paham gitu kan. Nah, Bro Mahfud aja tadi sudah menyampaikan mana yang lebih dulu gitu kan. Ini bukan seperti ayam dan telur, bukan, ya. Ini kan fakta, ya, yang harusnya jelas ini konkret dijalankan oleh kawan-kawan, tunduk dan patuh. Ini aneh kan kalau kemudian di besoknya ada RP3YD, ya, terus dia meratifikasi tentang komposisi pengurus, kemudian apa yang dihasilkan komisi A, B, dan C itu tidak dijalankan, ya. Nah, terus bikin dengan program baru dan itu disahkan oleh RP3YD. Apalagi misalnya RP3YD juga merubah anggaran rumah tangga besok. Nah, baru mau ditanyain tuh. Sudah terjadi kekisruhan. Nah, ini berarti, ya, kalau nanti dilakukan perubahan ART, itu turut membuat kekacaubalauan TNI. Tapi kan Bang Bro, RP3YD punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. RP3YD itu kan bisa untuk melakukan perubahan terhadap anggaran rumah tangga. Sedangkan untuk anggaran dasar itu kan di Kongres atau di Kongres luar biasa. Itu gimana, Bang? Ya, ya, betul. Kalau dalam kondisi normal, ya.
Kalau sekarang kan coba tanya, hasil KLB itu sudah disahkan oleh pemerintah atau belum? Terus pernah tidak pemerintah, kan pemerintah bukannya tidak tahu kan, tahu sudah terjadi kekisruhan, kekacaubalauan. Kalau saya tidak salah itu sudah 7 kali ya pemerintah itu ya mengumpulkan dan meminta supaya ini terselesaikan. Tapi nggak selesai-selesai kan, karena kedua pihak ini tetap dengan arogansinya masing-masing, harus tetap merasa bahwa dia adalah yang paling benar. Gimana coba? Nah, Bang Bro, saya sedikit agak keluar jalur sedikit nih. Kalau kita berorganisasi itu kan mau pasti punya tujuan. Saya berorganisasi ke PWI, punya tujuan dong. Saya harus mendapatkan sesuatu manfaat dari organisasi yang saya masuki. Kan seperti itu. Nah, kan berbeda. Saat ini jurnalis itu sudah tidak satu wadahnya, banyak. Nah, saat ini Ikatan Notaris Indonesia suka tidak suka seseorang ketika diangkat menjadi notaris itu kan mau tidak mau hanya bisa masuk di satu organisasi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Nah, kalau melihat tujuan dari berorganisasi itu kan untuk mendapatkan kemaslahatan, kepentingan buat anggota, ya baik perlindungan, pengayoman dan lain-lain. Bukan hanya sebatas mendapat, oh besok ada seminar dengan harga sekian loh, kita lebih murah, 750, yang di sana 1,5 juta. Kan bukan hanya sebatas itu, tapi juga terhadap peraturan-peraturan. Makanya ada tingkatan PP, Penggul dan Pengda itu kan ada kewenangannya masing-masing. Itu gimana dari kacamata Bang? Ya, tujuan kita berkumpul, berserikat ya, terus ada kebebasan, terus itu pasti ada tujuan. Kalau di YEN ini, kalau tidak salah ada di pasal 7 ya, anggaran dasar itu tentang tujuan dari organisasi ini. Betul, tentang kemaslahatan, tentang kesejahteraan, tentang keilmuan ya, termasuk juga di dalamnya pengayoman dan perlindungan. Tujuannya pasti yang baik-baik lah gitu kan. Nah, itu tujuan dari berorganisasi. Terus betul ya, kalau kita kan masih acuannya itu pasal 82 ya, tentang wadah tunggal, pasal 82 UU JN ya. Kita nggak bisa menafikan karena itu masih sah. Dan INI kalau menurut saya sampai saat ini itu masih wadah tunggal. Yang heboh itu kan kepengurusan, ada dualisme kepengurusan, itu baru 2. Tapi kemarin ada lagi yang diisukan, oh ini ada lagi nih PP INI independen gitu kan. Jadi sudah ada yang PPINI Kongres, ada PPINI KLB, terus ada lagi PPINI independen. Tapi kalau menurut saya sampai saat ini belum terjadi perubahan undang-undang, wadahnya tetap wadah tunggal ya. Dan siapa yang menjalankan kepengurusan, nah itu ya, kan masalahnya di situ kan, itu yang dua-duanya ya dinyatakan tidak sah oleh pemerintah, oleh Kemenkumham. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dilakukan di RP3YD yang memang berwenang untuk merubah ART, nah, artinya adalah yang merubah anggaran rumah tangga sementara dia sendiri tidak sah, itu ikut membuat kekisruhan. Nah, taruh Bang Bro, saya balik lagi ke tujuan organisasi YNI. Ini kan tadi sudah disebutkan betul di pasal 7, saya bacakan. Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum untuk bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggota. Pertanyaan saya garis bawahi, terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggota, apakah itu masih relevan untuk saat ini melihat kondisi saat